Shalom, selamat pagi. Tidak terasa ya, ternyata kita udah 4 minggu berturut-turut nih menemani jemaat GPIB Bukit Sentul yang mengikuti rangkaian ibadah dengan khotbah serial secara daring. Nah iya nih Fen, seru banget loh sejak perayaan hari ulang tahun keempat GPIB Bukit Sentul di hari Minggu 27 September yang lalu. Kita juga mengikuti ibadah-ibadah dengan khotbah serial selama bulan Oktober untuk menyambut HUT ke-72 GPIB. Seru banget kan? Iya Tal, bener banget. Tapi bukan berarti kita jadi males ya untuk ikutan ibadah-ibadah berikutnya. Justru dengan semangat HUT GPIB Bukit Sentul yang keempat dan GPIB yang ke-72 ini menjadi pembangkit semangat kita untuk menciptakan suasana ibadah yang lebih variatif, berkualitas, dan juga membangun iman kita serta mengobarkan kembali api roh pelayanan kita semua. Wah bener banget Fen, untung kamu mengingatkan ya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Kamu tahu nggak, tema kita hari ini adalah mensyukuri hari ulang tahun GPIB ke-72 melalui transformasi diri menjadi serupa dengan Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera. Nah, tujuannya presbiter dan warga jemaat mengalami transformasi diri di HUT GPIB yang ke-72 untuk mewujudkan damai sejahtera. Nah, tepat sekali Talia. Sekalian nih aku mau ngingetin kembali untuk kita jemaat GPIB Bukit Sentul, mari kita kembali bersatu hati berdoa untuk mewujudkan harapan kita memiliki rumah ibadah sendiri. Bener banget Fen, kita juga kembali mengundang jemaat dan simpatisan untuk bersiap nih. Karena tahun depan, tepatnya di tanggal 25 September 2021, salah satu usaha kita untuk menggalang dana akan diselenggarakan dalam event Gala Dinner yang berlokasi di Aston Sentul Lake and Resort Conference Center. Kita doakan bersama-sama ya, semoga bisa berjalan dengan baik adanya dan harapan kita untuk memiliki rumah ibadah sendiri bisa segera terwujud. Amin. Amin ya Fen. Nah hari ini kita akan ada kesaksian pujian nih dari Nyong Ambon Manise. Suaranya udah gak diraguin lagi Fen, yaitu Nyong Rayandi Pono atau yang lebih dikenal dengan Ryan Pono. Bung Ryan ini dulunya salah satu personil grup musik Pasto, namun akhirnya memilih untuk bersolo karir dan menjadi salah satu pelatih vokal untuk ajang Indonesian Idol. Enggak tuh? Wow, keren banget. Tunggu, ada lagi nih. Kita juga akan menikmati kesaksian pujian oleh Joy Tobing dan juga Ibu Meiske Ping Mamesa yang tentunya akan tampil dengan sangat istimewa hari ini. Dan dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Paulus Karisto Rumambi MSI selaku Ketua Umum Majelis Sinode GPIB. Nah, ayo Fen, kita siap-siap untuk beribadah hari ini. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun GPIB yang ke-72 pada tanggal 31 Oktober 2020 mendatang. Doa dan harapan kami, GPIB bersama dengan seluruh jemaat bisa bertumbuh, berakar dan berbuah, menjadi duta-duta Injil dan bersinar dalam Kristus dimanapun kita berada. Amin. Jemaat dan simpatisan GPIB Bukit Sentul, tetaplah kita mengikuti protokol kesehatan dan kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita mau mengingatkan juga untuk semua yang ada di rumah untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Talia De Vega Tires. Saya Feni Luciana beserta seluruh tim kerja HUT GPIB Bukit Sentul keempat mengucapkan selamat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, selamat beribadah pada hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Andes Paulus Karisorumambi, MSI, Ketua Umum Majelis Sinode. Kami melipat tangan saat ini, ya Allah, tunduk di hadapan-Mu. Jika pada waktu malam kami tersungkur di kaki-Mu, kerinduan kami pada waktu pagi, kami menyembah-Mu. Tuhan, 4 tahun sudah Engkau memampukan kami melewati semua. Kami ragu, kami takut, kami berduka, namun kami bersuka cita. Kami jatuh, namun kami bisa bangkit. Kami mundur, namun Engkau merengkuh kami. Kami bahkan menghindar, namun Kau temukan kami. Dan saat ini, di usia kami yang keempat, lagi Kau menghampiri kami. Doa tak putus kami panjatkan, Tuhan. Syukur terus kami naikkan. Walaupun terlihat sudah hambatan di muka, namun tetap Kau berfirman kepada kami. Tuhan, inilah doa kami, inilah pernyataan kami. Kami siap merendahkan hati kami. Kami siap berkarya untuk menjadi berkat. Kami siap menjadi pribadi sebagai teladan. Kami siap membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Tuhan, kami siap berakar, kami siap bertumbuh, dan kami siap berbuah di dalam-Mu. Ya Tuhan, sumber pengasihan, kami siap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini
Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 yang menjadi nats pembimbing kita menyatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Demikian nats pembimbing, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosa ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosa ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah. Tuhan kasihilah dan percayalah Dia.
ingat amanat yang berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun, seringkali kami tidak menaati firman-Mu. Bapa Maha Kuasa, kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami tidak berlandasan kasih kepada sesama kami. Akibatnya, seringkali pertengkaran terjadi di antara kami menyakiti dan kami tersakiti. Banyak kesalahan yang telah kami lakukan, menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kami merasa diri paling benar, maka kami dibutakan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami sendiri perbuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pengakuan umat-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama kesumat merusak hati nurani. Demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 86, ayatnya yang kelima, yang menyatakan, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih? Kau dibasuh bersih. Hai, tanggalkan juga dosa tercela.
cemar, hingga kau jadi putih bersih. Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih. Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian, saudaraku, perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita nyatakan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, persembahan pujian dipersembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus oleh Bapak Ryan Pono. Kami silakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam rumpun pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur boleh dipersekutukan kembali dalam satu pertemuan ibadah. Saudara bersaudara dalam satu iman, sekalipun melalui virtual. Dan juga saat ini kami mensyukurinya karena ada kesempatan lagi untuk kami pribadi lepas pribadi dipersekutukan dengan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup.
Oleh sebab itu bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu berkarya menyatu padukan kehidupan kami ke dalam kehidupan Kristus Yesus, firman Allah yang hidup itu, sehingga kami tidak lagi hidup menurut diri kami, tetapi Kristus Yesus firman Allah yang hidup, yang menghidupkan kehidupan kami di dalam kehidupan beriman sehari-hari. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Roma 8 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Sinode GPIB menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun bagi jemaat Bukit Sentul, Bogor yang keempat, tepatnya 25 September yang lalu ya, usia 4 tahun. Tapi kita juga sedang menyongsong usia, pertambahan usia dari GPIB sendiri, yang pada tanggal 31 Oktober tepat akan berusia 72 tahun. Mensyukuri hari ulang tahun gereja, temanya diharapkan kita bisa mengalami transformasi diri, ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus, agar kita dapat mewujud nyatakan atau menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah. Dan itulah memang visi GPIB. GPIB mempunyai visi itu apa ya? Pandangan jauh ke depan, ya, bahwa GPIB dia merindukan menjadi gereja yang menghadirkan, mewujud nyatakan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Dan itu adalah visi kita juga semua, pribadi lepas pribadi, sebagai warga jemaat GPIB. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita punya visi atau punya cita-cita hidup sebagai warga jemaat GPIB. Kita diminta untuk dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, menghadirkan, bukan hanya mengucapkan shalom, shalom, tapi menghadirkan, mewujud nyatakan perdamaian Allah, kesejahteraan Allah, atau shalom itu, damai sejahtera Allah, bagi siapa? Segala makhluk ciptaannya. Karena memang yang paling dibutuhkan dari segala makhluk ciptaan Allah adalah shalom, damai sejahtera Allah. Itu yang paling dibutuhkan.
dari segala makhluk ciptaan Allah. Dan itu yang paling penting. Saudara boleh punya jabatan tinggi, punya pendidikan tinggi, punya penghasilan yang luar biasa, konglomerat lah. Tapi kalau saudara tidak ada dalam kehidupan saudara shalom, damai sejahtera, bagaimana? Saudara akan mengalami pertama stres, lalu stroke, dan yang terakhir stop. Jadi yang paling dibutuhkan oleh segala makhluk ciptaan, bukan hanya manusia, shalom, damai sejahtera Allah itu. Nah, itu sebabnya tema yang disampaikan pada saya di dalam perenungan firman Tuhan adalah bagaimana mensyukuri ulang tahun gereja melalui atau menyatakan syukur itu dengan mengalami transformasi, ya. Transformasi itu perubahan diri, ya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, supaya bisa mewujud nyatakan, menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita ayat 28 dimulai dengan kalimat pendek yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu sekarang, begitu kata Rasul Paulus, kita tahu sekarang. Dari mana dia tahu? Ya, dari mana dia tahu? Ini pasti sebuah pernyataan yang bukan berdasarkan hasil perhitungan matematika. Baru dia, oh saya tahu, bukan. Ya, ini juga bukan statement dari sebuah hasil penalaran cara berpikir atau logika manusia. Khususnya dalam hal ini Rasul Paulus. Bukan. Kita tahu sekarang. Itu juga datangnya bukan dari dorongan naluri atau insting Rasul Paulus. Juga bukan. Kita tahu sekarang, kalimat pendek ini ditulis oleh Rasul Paulus adalah satu pernyataan iman. Ya, adalah satu pernyataan iman. Bisikan keyakinan yang lahir dari hati yang terdalam, ya, tentu melalui pengalaman hidupnya. Saudaraku, hati kita, hati ya, yang dimaksud hati di sini adalah pusatnya kehidupan kita, yang menggerakkan seluruh keberadaan kita, itu dari hati. Ya, hati itu manusianya manusia. Ya. Hati itu ternyata mempunyai akal, yang akal budi kita secanggih apapun tidak bisa, bahkan tidak mampu memahami akalnya hati kita. Ya. Sebab itu jangan tanya mengapa atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang saya tahu apakah saya senang, saya sedih, saya gagal, sukses, saya bahagia, kecewa, saya hidup tidak ada di tangan sebuah apa yang disebutkan nasib. Itu yang saya tahu. Saya hidup bukan tanpa tujuan. Itu yang saya tahu. Dan pengetahuan itu adalah sebuah pernyataan iman. Ya, sebuah pernyataan iman. Bahwa saya punya tujuan hidup, ya, bahwa saya tidak tergantung oleh nasib, itu sebuah pernyataan iman. Tidak berdasarkan logika, hasil penalaran, atau insting naluri. Tidak. Itu sebuah pernyataan iman. Tadi tujuan hidup kita sebagai warga jemaat GPB apa? Berjuang dalam perjuangan iman untuk menghadirkan, mewujud nyatakan perdamaian dan kesejahteraan Allah bagi segala makhluk ciptaannya.
Itu tujuan hidup kita. Ya, tujuan itu datangnya dari mana? Ya, bukan dari hasil logika kita, hasil penalaran kita, atau naluri insting kita, atau perhitungan matematika kita, bukan. Saudara-saudaraku, jadi yang jelas kita tidak hidup dalam sebuah nasib dan tanpa tujuan. Hidup kita ada di tangan Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Menurut Rasul Paulus ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jangan tanya bagaimana Tuhan bekerja kepada saya tidak tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, Tuhan tidak tinggal diam. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap peristiwa, dalam setiap perkara, dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan, suka maupun duka. Itu yang saya tahu. Di dalam semuanya itu, Allah sedang bekerja. Untuk apa dia bekerja? Mendatangkan kebaikan. Dan hal ini terjadi tidak untuk semua orang. Menurut Rasul Paulus dalam bacaan kita, hal ini terjadi hanya bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Ini ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini tidak berarti bahwa Allah hanya mengasihi orang yang mengasihi Dia. Oh tidak, saudaraku. Tentu tidak seperti itu. Allah mendatangkan panas, mendatangkan hujan buat semua orang. Mau orang itu orang baik, orang jahat, Allah curahkan. Ya. Panas, hujan. Yang perlu kita camkan di sini, yang perlu kita perhatikan bahwa baik kita mengasihi atau tidak mengasihi Allah, setiap orang pasti merasakan kegagalan, kekecewaan, ya, pasti merasakan kesedihan, juga kesuksesan, ya, tapi juga merasa sakit juga. Siapapun orang itu, mau dia mengasihi Allah atau tidak, dia mengalami kedukaan, penderitaan. Tapi hasilnya beda dari orang yang mengasihi Allah dan yang tidak mengasihi Allah. Ya. Beda hasilnya. Ya. Tidak sama. Akibatnya berbeda antara orang yang mengasihi Allah dan yang tidak mengasihi Allah ketika kehidupannya dihantam bencana atau penderitaan atau kesulitan hidup. Ya, seperti dua bangunan lah. Sama-sama setiap hari ditempa oleh terik matahari, ya, dihantam hujan, badai. Tapi hasilnya kan beda. Yang satu rumahnya runtuh, yang satu rumahnya tetap teguh. Mengapa bisa begitu? Kata Yesus, sebab yang satu didirikan di atas pasir, runtuh, dan yang satu didirikan di atas batu. Ya. Nah, ucapan Yesus ini dalam bahasa Rasul Paulus di bacaan kita adalah yang satu hanya mengasihi diri sendiri, ini yang membangun rumah di atas pasir, dan yang satu mengasihi Allah. Nah, ini membangun rumah di atas batu. Ya, jadi bagi orang-orang yang mengasihi Allah, ya,
dalam setiap peristiwa perkara dalam hidupnya, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, ya, untuk mentransformasi orang itu, untuk merubah orang itu. Ya. Dalam bahasa Rasul Paulus di sini, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu, orang yang mengasihi Allah. Kebaikan yang kayak apa? Kebaikan yang menurut siapa? Tentu Rasul Paulus katakan kebaikan yang menurut Tuhan. Lah, kebaikan yang menurut Tuhan itu yang kayak apa? Baca ayat selanjutnya lagi, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, ini kebaikan yang menurut Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tema kita ditransformasi, ya, diri kita agar menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus Yesus. Serupa itu bukan berarti penampakan, ya, fisik, tidak, tapi serupa dalam pengertian, ya, kehidupan Yesus makin nampak di dalam dan melalui kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga orang lain yang bertemu dengan kita, dia seperti bertemu dengan Yesus, gitu. Ya, dia seperti bertemu dengan Yesus. Itu yang diharapkan Tuhan, ya, kebaikan yang seperti itu. Di proses kita untuk mengalami transformasi diri agar Yesus Kristus punya kehidupan makin nampak dalam dan melalui kehidupan kita. Dan kalau makin nampak, itu berarti kita makin dapat berfungsi untuk menghadirkan, mewujud nyatakan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Dan bukankah Yesus kehadirannya di dunia ini untuk mendatangkan shalom, damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya? Inilah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik kita sebagai presbiter, entah diaken, penatua atau pendeta, baik kita sebagai pengurus unit-unit misioner, ataupun kita sebagai warga jemaat GPIB, diharapkan kita terus mengalami transformasi, perubahan diri ke arah menyerupai kehidupan Yesus. Dan itu Allah sedang kerjakan terus dalam hidup kita ini, melalui berbagai peristiwa, perkara, di mana di dalamnya Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi kita tidak hidup seperti hidup di dalam sebuah nasib, kesana kesini nggak ketahuan arah tujuannya. Asal hidup aja, apalagi hidup asal-asalan. Kita mempunyai hidup yang jelas, saudaraku. Visi kita tadi sebagai warga jemaat GPIB, diharapkan dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, baik suka maupun duka, kita terus berkarya, berjuang dalam perjuangan iman, untuk menghadirkan, mewujud nyatakan shalom, damai sejahtera Allah itu. Dan itu sebabnya kita terus dalam proses transformasi diri yang dikerjakan Allah melalui berbagai hal, peristiwa perkara dalam hidup kita. Sekali lagi selamat hari ulang tahun bagi seluruh warga jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, dan juga selamat menyongsong hari ulang tahun GPIB yang ke-72. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, damai sejahtera, amin, amin, damai sejahtera, amin, amin. Buktikan teman di dalam dunia, buktikan teman di dalam dunia, damai sejahtera, amin, amin, damai sejahtera, amin, amin. Ku coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, kuasai diri, amin, amin, kuasai diri, amin, amin. Buktikan teman di dalam dunia, buktikan teman di dalam dunia, kuasai diri, amin, amin, kuasai diri, amin, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdiri bersama orang percaya dan orang-orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan rumusan pengakuan iman rasuli. Mari dengan sikap yang sempurna dan dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam Kristus Yesus yang berkenan bersabda kepada kami untuk melengkapi, menyempurnakan ungkapan syukur kami dalam pertambahan usia gerejamu yang adalah juga diri kami. Baik selaku warga jemaat GPIB Bukit Sentul maupun sebagai warga jemaat GPIB. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh diingatkan bahwa di dalam segala hal, suka maupun duka, Engkau turut bekerja di dalamnya.
untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kami yang selalu bertekad bulat ingin mengasihi-Mu, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, supaya kami boleh menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus. Roh-Mu yang kudus kiranya memampukan kami untuk mau selalu membuka diri kami, mengalami transformasi diri yang dikerjakan oleh karya Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu, agar kehidupan kami semakin menyerupai kehidupan Sang Firman yang hidup, Kristus Yesus itu, untuk mendatangkan shalom, damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Dan yang terutama yang ada dekat di sekitar kami. Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan sabda-Mu. Juga berkati gereja-Mu, agar gereja-Mu juga dapat dimampukan dengan curahan berkat-Mu yang kami pohonkan untuk memberlakukan sabda-Mu ini. Gereja yang terus berjuang untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah, yaitu gereja yang selalu mau membuka diri mengalami transformasi yang dikerjakan oleh Roh Allah yang kudus dan firman Allah yang hidup, sehingga gereja-Mu tidak menjadi gereja yang eksklusif, yang tertutup, menjadi picik, menjadi sebuah menara gading, sehingga menjadi batu sandungan keberadaannya di muka bumi ini. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami mohon curahan berkat-Mu bagi seluruh warga negara Indonesia di muka bumi ini, dan juga berikan hikmat surgawi-Mu kepada para pemimpin kami, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal, dari tingkat di pelosok daerah sampai tingkat pusat di Jakarta, agar dengan hikmat surgawi-Mu mereka dapat memimpin bangsa yang besar, yang majemuk, yang dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa, dan yang diletakkan dalam posisi yang amat strategis di peta dunia ini. Dengan demikian, kami boleh menjadi bangsa yang dipakai sebagai alat saluran berkat-Mu bagi kehidupan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami doakan saudara-saudara kami, saudara sebangsa dan setanah air yang menderita, yang berada dalam berbagai kesulitan hidup karena berbagai hal. Kuatkan iman percaya mereka, agar mereka tidak putus asa. Dengan iman yang Engkau kuatkan, mereka akan datang kepadamu berseru memohon pertolongan, karena pertolongan yang sesungguhnya hanya datangnya daripadamu. Kemudian pakailah kami gereja-Mu, GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, terlebih khusus Jemaat Bukit Sentul Bogor, untuk menjadi alat saluran berkat-Mu bagi saudara sebangsa dan setanah air yang menderita dan yang berada dalam berbagai kesulitan hidup. Itu sebabnya berikan hikmat surgawi-Mu bagi para pemimpin umat-Mu di Jemaat Bukit Sentul ini, yaitu para diaken, penatua, dan pendeta. Biarlah mereka dapat memimpin, menggembalakan kawanan domba gembalaan Yesus dengan hikmat surgawi-Mu ya Allah.
melengkapi, membekali untuk dapat menjadi alat saluran berkat-Mu. Bapa Surgawi, itu sebabnya berkati seluruh warga jemaat GPB Bukit Sentul, Bogor, dimanapun mereka berada. Dan secara khusus kami doakan keluarga-keluarga yang Engkau tempatkan di dalam persekutuan jemaat-Mu di GPB Bukit Sentul, Bogor ini, yaitu keluarga Kalumata Haryono, keluarga Ibu Nona Kumontoy, keluarga Sinulingga Peranginangin, keluarga Gusti Kasih, Saudari Astrid Manangsang, dan keluarga Daniel Watimanela. Berkati keluarga ini, berkati keberadaan mereka dengan segala aktivitas, kegiatan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Curahkan berkat-Mu untuk mereka semakin aktif membangun persekutuan jemaat-Mu GPB Bukit Sentul, Bogor ini, sehingga mereka boleh lebih lagi berkontribusi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa atas juga pertambahan usia yang Kau karuniakan bagi anak-anak-Mu, baik usia perkawinan maupun usia kelahiran. Bagi usia kelahiran Bapak Christopher Randy Wiku, Bapak Arnold Mikael Fernandes, Bapak Kusrat Winar Daputra, dan anak Theodora T.A. Peter. Dalam pertambahan usia kelahiran mereka, Engkau berkati mereka agar sukacita mereka menjadi sukacita dalam kehidupan beriman yang akan memotivasi, mendorong kehidupan mereka untuk senantiasa hidup dengan satu tujuan, yaitu menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam segala hal. Bapa Surgawi, kami juga doakan anak-anak-Mu yang lemah tubuh, Ibu Diksi Shanenia, Oma Constance Korputi Item, Oma Helena Patiwail, Oma Pangkei, Ibu Telma Laluyan Palandeng, dan Bapak Yohanes Ermas Paitela. Jamah tubuh mereka yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Berkati segala upaya pengobatan dan perawatan, serta kuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka pada waktu-Mu dan dengan cara-Mu akan mengalami kesembuhan yang menurut-Mu Tuhan. Karena itulah kesembuhan yang sejati. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kami juga mau mendoakan kegiatan perayaan hari ulang tahun dalam lingkup sinodal yang akan dipusatkan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Segala persiapan oleh panitia di sana, Engkau mau turut serta terlibat aktif dan memberkatinya, agar kegiatan perayaan hari ulang tahun gereja-Mu GPB yang ke-72 ini dapat berlangsung dengan baik dan selamat, dan hanya terfokus untuk mempermuliakan Dikau Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Kami juga memohon dalam kerendahan hati, Engkau berkenan menjamah tubuh mereka yang terpapar virus corona, dan juga Engkau mau memberkati mereka yang terkapar akibat pandemik virus corona ini dari segi perekonomian, kesejahteraan, kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami juga mau mendoakan para dokter, perawat, sukarelawan,
karyawan manajemen rumah sakit, Engkau memprotek mereka dengan darah-Mu yang suci kudus agar mereka tidak terpapar virus corona. Engkau memberkati tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka yang berat, memberkati keluarga mereka, memberkati juga upaya-upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus corona ini, memberkati upaya-upaya para ilmuwan yang tengah bergumul berjuang menemukan vaksin untuk virus corona ini. Kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau berkenan atas ungkapan syukur kami dan juga seruan permohonan doa kami. Karena kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Gembala kami yang baik, dan yang telah mengajarkan kepada kami doa yang lengkap dan yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, persembahan pujian dipersembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus oleh Saudara Joy Tobing dengan judul lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila
Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, "Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang pada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Jagalah mulutmu, membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Tuhan bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, wujudkanlah damai sejahtera bagi setiap orang, agar keadilan dan ketentraman terus dirasakan semua orang. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Meiske Peng Memesa.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami undang untuk silakan berdiri. Bersama-sama kita berdiri untuk menandakan bahwa kita semua telah siap sedia menerima dan melaksanakan amanat pengutusan. Bagi kita semua amanat pengutusan adalah Tuhan telah mendamaikan seluruh isi dunia ini sehingga relasi kita dengan sesama dan seluruh alam ciptaannya dipenuhi dengan damai sejahtera. Pergi dan kerjakanlah damai sejahtera Tuhan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku. Dengar Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saya Ryan Pono mau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk GPIB Bukit Sentul yang keempat. Biarlah penyertaan Tuhan selalu besar dan dahsyat untuk jemaat GPIB Sentul, dan segala cita-cita Tuhan sertai dan Tuhan kabulkan, terutama cita-cita untuk memiliki gedung ibadah sendiri bisa Tuhan penuhi sesuai waktu dan ketentuan Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun jemaat GPIB Bukit Sentul. Tuhan Yesus menyertai.